Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Saya Sam yang kemarin DM Gurunda. Maaf ya Gurunda. Iya, Masya Allah. Ya tafadhal Gurunda. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Iya. Sehat selalu Bang Zuma. Iya. Abangku di sini juga dia. Sehat-sehat Ki Bang Zuma. Siap. Iya, maaf Gurunda aku mau bicara. Gurunda Pak John ini dia belum bisa membedakan yang antara manusia dengan Tuhan. Tolong diberi pencerahan Gurunda. Sebenarnya dia orang baik ini ya, semoga dia bisa tercerahkan. Silakan. Baik. Jadi sebenarnya kalau untuk mengetahui aspek kebenaran di dalam kehidupan kita ini, kita harus berserah diri dulu kepada keadaan di mana kita melepaskan ego di dalam beragama. Karena kapan kita masih egois, ya, egois terhadap satu keyakinan, maka sulit bagi kita untuk menemukan kebenaran hakiki itu. Kenapa? Karena kita sudah kudu terlanjur cinta, kudu terlanjur sayang kepada sesuatu pemahaman, di mana pemahaman itu justru bertentangan dengan akal. Nah, sedangkan pencipta langit dan bumi itu kita harus kenal. Kalau orang cinta kepada sebuah keyakinan, artinya dia harus menyediakan diri untuk belajar dan mengkaji keyakinan di luar daripada keyakinan yang dianut. Itu yang perlu dipahami. Sama seperti kami yang umat Islam ini, bagaimana kemudian belajar tentang agama di luar daripada agama Islam, itu mengambil sebuah kesimpulan, ada apa dengan ini semua? Kenapa bisa ada sebuah keyakinan yang aspek pembenarnya itu justru bukan kepada logika? Saya misalnya Bang Zuma, setelah belajar dan bersentuhan langsung dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan, saudara-saudara non-muslim, mengkaji siang dan malam mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada apa ini semua? Fenomena apa ini semua? Padahal di Indonesia khususnya makannya sama, kita sama-sama makan beras, makan nasi, sama-sama makan tempe tahu. Pelajaran kita juga SD, SMP, SMA sampai level sarjana. Tapi apa yang membuat kemudian orang-orang di luar Islam itu susah menerima Islam ini? Padahal kalau kita lihat dari aspek kemanusiaan, manusia tidak mungkin kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Setelah perenungan panjang dan belajar terhadap teman-teman, termasuk belajar kepada fans, ya, netizen maksud saya, belajar kepada rekan-rekan API, belajar kepada para apologet, dengan saduran yang sederhana dari ungkapan lisan mereka, rupa-rupanya ini semua terjadi karena Al-Quran menerangkan secara terinci, ya, bahkan sangat diplomatis pengakuan Allah di dalam Al-Quran itu. Ini terjadi dikarenakan karena Allah sudah memproklamirkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi Allah sudah menjawab pertanyaan itu melalui teman saya, ya, dari instansi salah satu perusahaan besar di negara kita ini, nelpon pagi-pagi, Bang Zuma ini fenomena apa gitu. Saya tanya, saya jawab, memang beberapa saat ini saya sering merenung. Ternyata wa makaru wa makarallah, dan mereka orang-orang kafir ini membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini sering menjadi olok-olokan teman-teman non-muslim, padahal mereka tidak sadar kalau ketidaktahuan mereka sampai kepada poin kebenaran absolut itu karena mereka sedang dibalas tipu dayanya. Mereka menipu Allah, Allah membalas tipu daya itu, sehingga untuk menyelesaikan satu persoalan yang sangat sederhana pun mereka tidak bisa menuntaskan itu. Contoh, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa?
mereka tak sanggup, kemudian lisannya, akalnya buntu seketika. Ternyata alasannya ini. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu orang-orang beriman, menipu Allah, tapi ternyata Allah justru membalas tipuan mereka, dan Allah Maha membalas tipu daya. Jadi kalau ada orang mencuri di penjara, penjara itu tidak membuat orang itu insaf. Begitu keluar, sangat boleh jadi mereka melakukan pencurian lagi. Tetapi ketika kemudian Allah yang ditipu, maka susah kemudian untuk keluar dari penjara tipuan yang mereka buat sendiri. Subhanallah. Ini kandungan ilmu yang sangat-sangat harus kita pahami. Jadi kalau misalnya Islam dituduh Tuhanmu itu maha penipu, tunggu dulu, sabar, renungkan dulu. Bagaimana dekatnya mulut dengan akal Anda, tapi Anda tidak bisa menyelesaikan antara Tuhan dan manusia. Yang mana yang mencipta? Oh dia, Yesus, ada dari dialah segala sesuatu itu jadi. Tapi dia manusia, Bung. Maria itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Yang keluar dari ciptaan apa? Yang keluar dari ciptaan itu apa? Dari duburnya apa itu? Dari mulutnya apa itu? Dari kupingnya apa itu? Dari hidungnya apa itu? Dari, mohon maaf, dari vaginanya apa itu? Tapi kemudian akal itu mati. Akal mati disebabkan wa makaru. Mereka melakukan tipu daya kepada Allah. Maka mereka dengan tipu daya itu kemudian bangga mempertuhankan manusia tanpa ada sedikit pun rasa konyol pada dirinya. Tanpa merasa sedikit pun dia itu sedang dibodohi oleh dirinya sendiri. Subhanallah. Ini bukan omong kosong ini. Ini bukan omong kosong. Ketika ada anak TK disuruh tunjuk ke dinding, lalu melihat ada patung tersalib di situ, ditanya, "Wahai anakku, itu apa?" Dengan polosnya kemudian sebelum dia jadi dewasa menjadi penipu, dia akan mengatakan itu patung Yesus. Tapi orang yang sudah masuk dalam lingkaran tipuannya sendiri, mereka akan mengatakan itu adalah Tuhan Yesus kami. Ini adalah karikaturnya Tuhan Yesus. Anak kecil aja tahu itu patung, tapi dibilangnya itu karikatur Tuhan. Kenapa? Itulah yang dikatakan wa makarallah. Wa makarallah. Allah Maha pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Bayangkan itu, Bung. Kalau ada orang tertipu, sadar nggak mereka tuh? Oh, saya ditipu. Sadar nggak? Tidak. Pada saat proses tertipu, dia tidak sadar. Kenapa tidak tersadar? Karena dia dalam ruang lingkup tertipu. Coba misalnya kalau ada orang tertipu, kapan dia mulai sadar? Pada saat tipuan itu sudah selesai, baru mereka tersadar. Pada saat mereka ada di bawah tanah, barulah kemudian mereka tersadarkan. Ini yang Allah sampaikan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini yang Allah sampaikan kepada kita. Allah kemudian menggaungkan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bangga kemudian, oh Tuhanmu maha penipu. Padahal dia sekarang dari kubangan tipuan yang mereka tidak sadar sendiri. Ketika ditanya, Maria itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Yang keluar dari hidungnya, ciptaan. Kupingnya, ciptaan. Duburnya, ciptaan. Matanya, ciptaan. Mulutnya, ciptaan. Mr. V-nya, ulaika hum syarrul bariyah. Karena seekor anjing pun tidak mampu lisannya mengatakan yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah Tuhan. Tapi mereka manusia yang diberi akal kemudian mampu mengatakan dengan lisannya, dengan gagahnya tanpa malu-malu, bahwa yang keluar dari Mr. P, Ibu Maria itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Jadi orang-orang yang sekarang ini tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, mereka sedang dalam lingkaran menikmati, merasakan hasil tipuannya sendiri kepada Allah. Demikian sahabat-sahabat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Berarti dia menipu dirinya sendiri ya, Salam, Bunda. salam kenal Bang. Ya, salam Silakan Bang John. saudaraku. Aku baru dari Jabodetabek. Salam Masya kenal ya Bang. Allah. Salam kenal saudara Edo ya. Dio. Dio. Masya Allah. Parakat teji deng, parakat teji. Si Kamalut bajagi Dan nak minjo waktu di Polda itu urusan siapa Candy sama Kak itu. Oh iya, Bang Hendrik. Iya. Salam kenal deh. Yes. Iya. Cocok ya, Masya Allah. Kamu memang incu pun tahu Sulawesi. Gambar lagi. Nah Sevilla, Tena lawan. Gak ada lawannya. Pokoknya yang paling ganteng sudah Bang Zuma ya. Teman-teman, aku tertarik dengan Bang Zuma aku izin tambahin ya. Izin ya. Yang disampaikan Bang Zuma tadi, subhanallah, kawan-kawan, teman-teman bisa lihat dalam tafsir At-Tabari, wa makarallah yang disampaikan oleh Bang Zuma itu sama dengan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bukan At-Tabari, Al-Qurtubi, ketika dijelaskan wa makarallah, mereka berbuat makar. Teman-teman tahu nggak siapa yang berbuat makar ini? Mereka orang-orang yang dulu mau membunuh Yesus. Allah balas tipu daya mereka, Allah balas makar mereka dengan cara apa? Allah serupakan wajah orang lain. Kalau di dalam tafsir At-Tabari disebutkan Sarjis, yang diserupakan wajahnya ditunjuki oleh Yudas, tapi Nabi Isa alaihissalam alias Yesus justru diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman bisa lihat lanjutan ayatnya. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum ahkum bainakum, sampai ayat yang ke-61. Jadi selaras dengan yang Bang Zuma jelaskan tadi, orang-orang yang menuhankan Yesus, mereka itu ya telah termakan dengan makar mereka sendiri. Yang tadinya mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Allah selamatkan Isa putra Maryam yang mereka sangka itu adalah Yesus, sehingga mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Masya Allah. Ini dalam Al-Qurtubi, dalam Qurtubi. Iya, subhanallah. Jadi ini kenapa kita susah payah siang malam 24 jam mengajak teman-teman untuk berdiskusi, berdialog, bahkan sampai kepada debat yang terkadang saling merendahkan satu sama lain. Itu tujuannya apa? Karena ini terungkap sudah rahasia itu, bahwa mereka tidak akan kemudian menyembah apa yang kita sembah selama mereka tidak menyadari bahwa mereka di dalam kezaliman. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan hendak menipu orang-orang beriman, bahkan sudah berada dalam proses penipuan. Padahal kata Allah, mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Ini jawabannya. Kenapa setiap saat kita berdiskusi yang non muslim menyimak sampai ribuan orang, tetapi hanya 1, 2, 3, 4 orang yang bisa mendapatkan hidayah. Karena mereka masih dalam lingkaran wa makarullah. Ya, saya kira begitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan, mungkin ada non muslim yang ingin berdiskusi. Ya. Waktu dan tempat disilakan. Gurunda, ada pasien ya, John. Yo, gimana? Ya, silakan. Jangan tidur ya. Oke. Silakan. Saya tanggapi Bang. Oke, aku menghargai pendapat Bang Zuma, bahwa itu pendapat dari pandangan Islam, jadi itu nggak masalah. Tapi dalam iman Kristen, bahwa Yesus itu Tuhan, karena dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan disebut adalah Allah. Dia adalah ekstensi dari dalam diri Bapa itu, yang adalah firman Allah itu. Makanya kami orang Kristen menyembah dia Tuhan. Dia adalah Tuhan firman Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang kami tuhankan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Itu iman Kristen Bang. Jadi ya,
Silakan abang mau menyampaikan menurut pandangan Islam nggak masalah, tetapi iman Kristen sudah eksis dari zaman dulu bang. Seperti itu bang. Dan juga saya tanggapi tentang salib ya di dalam gereja itu bukan kami menyembah salib, tetapi itu lambang untuk mengingat bahwa Yesus Kristus itu pernah mati di kayu salib. Pengorbanannya untuk menebus dosa manusia. Itu bukan kami menyembah salib. Seperti itu bang. Silakan ditanggapi. Oke, mohon izin teman-teman muslim. Jadi gini, ketika saudara mengatakan kami tidak menyembah manusia. Nah, inilah yang Al-Qur'an katakan. Inilah yang Al-Qur'an katakan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi penekanan di kalimat terakhir wa ma yash'urun, dan tiadalah mereka itu sadar terhadap tipuan yang mereka lakukan. Anda mengatakan kami tidak menyembah manusia. Tapi kalau kita runut, Maria melahirkan apa? Melahirkan manusia. Namanya siapa? Yesus. Yang kalian sembah siapa? Yesus. Yesus ini siapa? Anak Maria. Anak Maria melahirkan siapa? Manusia. Kalian menyembah manusia? Tidak. Ini yang diterangkan Al-Quranul Karim. Kalau saudara kemudian mengatakan bahwasanya kami tidak menyembah manusia, Bang Suma, ya inilah prosesnya, inilah keadaan di mana saudara terpenjara dengan tipuan sendiri. Jadi ibaratkan seorang yang menggali lubang, menggali lubangnya itu pas di bawah telapak kaki. Semakin dia kerok, semakin dia jatuh ke bawah. Semakin dia kerok, semakin dia masuk ke dalam. Inilah yang terjadi. Karena tidak mau keluar untuk melihat dan menapaki apa yang sedang terjadi. Firman menjadi manusia. Firman ini apa? Firman ini perkataan, instruksi. Segala sesuatu yang merupakan hasil dari instruksi, itu bukan sang yang memberi instruksi. Contoh, ini analogi sederhana. Silakan kamu pergi. Saya sebagai penguasa menginstruksikan, silakan kamu pergi. Itu firman. Jadi misalnya Bunda Rahma, saya tanya, Bunda Rahma silakan kamu pergi dari sini. Bunda Rahma pergi. Pada mulanya Bunda Rahma pergi itu adalah firman, perkataan Bang Suma. Bunda Rahma bukan Bang Suma. Bang Suma bukan Bunda Rahma. Pada mulanya adalah firman. Coba kita lihat. Pada mulanya perkataan Bunda Rahma silakan saudari pergi. Pada mulanya perkataan Bunda Rahma silakan pergi itu bersama-sama dengan Bang Suma. Dan perkataan itu adalah Bang Suma. Itu betul. Itu tidak salah. Tetapi kemudian perkataan ini adalah sesuatu yang sudah terlontar keluar, maka dia menjadi pribadi baru, bukan Bang Suma lagi. Tetapi sumber suara yang keluar dari Bang Suma itu adalah Bang Suma. Itu hakikat Bang Suma. Namun hakikat ini mengeluarkan kemudian instruksi yang berupa suara. Suara ini bukan Bang Suma, tetapi suara ini adalah suara yang keluar dari Bang Suma. Segala sesuatu yang keluar dari Bang Suma bukan Bang Suma. Segala sesuatu yang keluar dari Maria bukan Maria. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Jadi firman yang keluar diantarkan oleh Gabriel sampai kepada Yusuf, sampai kepada Maria, itu bukan Tuhan. Yang sampai kepada Maria bukan Tuhan. Yang masuk ke dalam rahimnya Maria bukan Tuhan. Yang keluar dari rahim Maria itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah makhluk ciptaan yang pada mulanya berasal dari firman. Jadi kalau Anda mengatakan kami menyembah firman yang menjadi manusia, berarti Anda sedang menyembah makhluk. Inilah yang Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Andai saja Yesus bisa turun yang kedua kalinya saat ini juga, tapi bukan untuk kiamat ya. Kita masih mau hidup. Dia datang hanya untuk iseng-iseng berkenalan di Makassar. Kuajaklah dia, kujemput di bandara. Selamat siang Tuhan Yesus, apa kabar selama 2000 tahun Anda di langit? Oh, saya baik-baik saja. Mau minum kopi apa? Kita kopi luwak.
Antarlah dia pergi duduk ngobrol. Yesus yang datang pada abad pertama dan Yesus yang datang pada saat ini itu sama aja. Tetap dia manusia. Tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi pohon, tidak pernah menjadi malaikat, tetap aja. Minum samaku, makan samaku, tidur pun bersama dengan Bang Zuma. Begitu datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman juga sama. Datang dalam keadaan manusia. Tidak pernah kemudian dia itu Tuhan. Kenapa? Karena dia manusia. Oh iya, memang Tuhan yang menghendaki dia menjadi manusia. Betul, tetapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku, aku datang atas kehendak dia. Berarti yang datang ini bukan Tuhan, tapi pada mulanya adalah firman. Ya memang betul, sesuatu yang keluar dari Tuhan itu bukan Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Maria itu bukan Maria. Sesuatu yang keluar dari mulut itu bukan mulut. Sesuatu yang keluar dari keran air itu bukan keran air. Itu yang perlu saudara pahami. Sesuatu yang keluar dari anus itu bukan anus, kecuali Anda ambeien. Lanjut. Astaga. Silakan Bang John. Oke. Kita harus mengerti praekstensi firman Allah itu. Sebelum Yesus jadi manusia, dia adalah firman Allah itu yang bersama-sama dengan Allah. Dan disebut Allah juga karena dia bagian dari dalam diri Bapa, yang berdiam dalam diri Bapa. Begitu Bang. Terus ketika Yesus jadi manusia, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Ya memang jadi manusia. Memang kami menyembah manusia, tetapi manusia siapa dulu? Yaitu firman Allah itu, bukan manusia biasa pada umumnya. Itu yang harus dibedakan Bang. Silakan tanggapi. Baik saudaraku, segala sesuatu di atas muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Mari kita ambil data. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita sentuh, itu pada mulanya adalah firman. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini ada, saya ulang, tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini ada tanpa dimulai dari firman. Coba Anda lihat sendiri, kita buktikan di dalam Yohanes 1 supaya kita bukan menjadi fitnah. Kita pahami dengan baik apa yang dikatakan dalam kitab saudara. Di data nomor 3, dia katakan bahwa pada mulanya kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa di sini? Bukan Yesus. Karena Yesus pun adalah sesuatu yang dijadikan. Dijadikan dari mana? Dari firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dia jadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tak ada yang salah di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia firman. Loh kok bisa? Kenapa bisa kayak gitu? Karena firman itu adalah kalamullah. Kalimat-kalimat sakti dari Allah. Lihat di dalam Mazmur 33 nomor 9. Ya, supaya kita tidak menjadi fitnah dan tidak berkepanjangan ya, selalu kemudian ribut tentang firman. Sebab Allah berfirman. Sebab Elohim berfirman. Sebab Yahweh berfirman. Sebab Bapa berfirman. Sebab Tuhan berfirman. Tidak dikatakan sebab Yesus berfirman. Tak ada. Kenapa? Karena Yesus itu makhluk. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Coba nih. Kalau Tuhan tidak berfirman, apakah Yesus bisa jadi? Tidak. Apa pembuktiannya? Bahwa ketika Tuhan tidak berfirman, Yesus tidak jadi.
Apa pembuktiannya? Coba kita lihat pengakuan yang tadi. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja bumi ini bisa bicara, bumi ini pun akan berkata, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja kuda, kucing semuanya bisa bicara, maka mereka pun akan mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja matahari yang dicipta jadilah terang bisa berbicara, maka matahari pun berkata, aku datang bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Dia segala semuanya jadi. Maka Dia dalam status usai berfirman. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Di mana isi perut Maria? Di mana isi rahim Maria sebelumnya? Tak ada. Tapi setelah Tuhan memberi perintah, maka rahim terisi. Di mana Yesus sebelum Dia diciptakan, sebelum Dia dilahirkan? Tak ada. Tetapi setelah Tuhan memberikan instruksi, Yesus pun ada. Sebab Dia berfirman, Dia di sini bukan Yesus. Sebab Dia berfirman, Dia di sini bukan Yesus. Sebab Dia berfirman, Dia ini adalah Sang Firman, Sang Sumber. Sedangkan Yesus dikatakan di Yohanes 1 nomor 4, dengarkan baik-baik. Firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi matahari. Firman itu telah menjadi bumi. Firman itu telah menjadi langit. Bukan dikatakan Tuhan itu menjadi matahari, bukan Tuhan itu menjadi bumi, bukan pula Tuhan menjadi langit, bukan juga Tuhan menjadi daging. Tapi kenapa Anda tidak bisa keluar dari kaidah? Kenapa Anda tidak bisa keluar dari doktrin? Kenapa Anda tidak bisa keluar dari dogma? Karena itu tadi, wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu Allah dengan mengatakan Allah pencipta langit dan bumi telah menjadi manusia. Kalian ingin menipu. Tetapi Allah mengatakan apa? Wa makarallah. Allah membalas tipu daya kalian. Wallahu, dan sesungguhnya Allah khairul makirin, sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Karena Anda ingin menipu Allah, maka Allah membalas tipu daya itu, sehingga firman pun Anda anggap Tuhan, sehingga manusia pun Anda anggap Tuhan, dan Anda tidak menyadari itu. Wama, dikatakan dalam Al-Quran, wama yash'urun. Ya, silakan. Kita hanya berdiskusi untuk kemudian mencari akar permasalahan. Kenapa Kristen ini ketika berbicara mengenai Bible, otaknya beku, otaknya sungsang. Tapi kalau berbicara mengenai ekonomi, Kristen berbicara mengenai produksi perusahaan atau apapun itu, Kristen itu hebat. Tapi ketika berbicara Tuhan, berbicara konsep agama, berbicara kitab suci, maka otak Kristen itu menjadi sungsang seketika. Silakan. Saya tanyakan kepada Al-Quran Abang, kata Boleh. adalah Al-Quran berkata Isa adalah kalam Allah dan Yes. dari Allah. Nah, Yes. di mana ayat lain yang mengatakan bahwa manusia lain dikatakan kalam Allah selain Isa? Oke, Ada baik. nggak ayatnya yang lain? Baik, Silakan saudara. ditanggapi. Baik. Al-Quranul Karim mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari kalimah. Kalimah ini bahasa Arab. Apa bahasa Indonesia dari kata kalimah? Kata. Berarti Nabi Isa ini berasal dari kata. Lalu apa masalahnya kalau Isa berasal dari kata? Bukankah Al-Quran mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah berasal dari kata. Apa kata itu? Kun fayakun. Maka jadilah semua. Jadilah semua. Apa masalahnya?
Kalau Nabi Isa disebut berasal dari kata, alam semesta ini juga berasal dari kata. Semua kata yang keluar dari mulut Tuhan, itulah yang terjadi. Sekarang mari kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang lebih familiar di kuping saudara-saudara muslim, supaya mudah untuk dijabarkan kemudian ke saudara-saudara Kristen lainnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimah. Kalimah. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Oh, kalau kalimat itu Tuhan, Adam menerima beberapa Tuhan. Adam menerima beberapa Elohim. Adam menerima beberapa apa itu? Yahweh. Oh, nggak bisa. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimah fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kedudukan Adam di sini pada saat Al-Quran menceritakan ini tidak bisa selevel dengan Yesus. Nggak bisa. Jadi selevelnya siapa pada posisi ayat ini? Selevelnya dengan Maria. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimah. Jadi di sini fatalaqqa Maryam min rabbihi kalimah. Apa yang diterima oleh Adam? Pernyataan-pernyataan kalam dari Allah untuk pertobatan kepada Allah. Maka Allah mengatakan innahu huwat tawwabur rahim. Apa yang diterima oleh Maria? Wahai Maria, kamu akan mengandung seorang manusia yang suci, sebagai tanda kenabian diberikan kepadanya untuk Bani Israel. Maria menerima firman, Maria menerima kalimah, Adam menerima kalimah. Apa kalimah itu? Adam doanya untuk dipertobatkan diterima, beliau diterima tobatnya. Maria menerima kalimah. Maria, yes, ada apa om? Kamu akan hamil. Gimana mungkin? Aku nggak ada suami. Aku nggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Diam. Yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Kenapa bisa begitu? Tuhan yang berkendali. Oke. Lahirlah Yesus. Bukan berarti yang lahir ini adalah Tuhan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kalimat, tak kasih bocoran. Kalimat sabar. Kalimat di dalam Al-Quran itu mengandung doa pertobatan. Kalimat di dalam Al-Quran itu berbicara mengenai kalimat tauhid. Apalagi kalimat di dalam Al-Quran itu mengandung janji Allah. Apalagi kalimat di dalam Al-Quran itu bercerita tentang ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kalimat di dalam Al-Quran itu berbicara mengenai firman Allah atau kitab-kitab Allah atau ketetapan-ketetapan Allah. Masih ada? Ya. Kalimat di dalam Al-Quran itu bisa rencana, kehendak, keinginan. Dalilnya lengkap? Naam, lengkap sekali. Bahkan kalimat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 124 bisa berarti perintah dan larangan. Jadi sangat rendah kedudukannya jika ada sekelompok manusia yang menyembah kalimat. Rendah kali dia, rendah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang yang menyembah ciptaan. Karena kalimat itu adalah kata ciptaan, kata yang dipakai untuk mencipta. Jadi kalau ada orang yang menyembah ciptaan semisal Yesus, maka Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Semonyet-monyetnya monyet, tak ada monyet menyembah monyet. Sekodok-kodoknya kodok, tak ada kodok menyembah kodok. Tapi sejahil-jahilnya manusia, tak ada sejahil manusia yang menyembah kepada sesamanya manusia. Tolong direnungkan, silakan. Terima kasih Bang Juna. Sama-sama. Cukup dulu ya.
nanti untuk menjelaskan kepada saudara-saudara kita ya, yang Muslim yang belum paham tentang Alkitab dan iman kekristenan ya, yang saya kira saya sudah berapa kali bertemu dengan Juma sudah saya jelaskan. Tetapi tidak apa-apa, kali ini saya akan di API Jabodetabek ini saya akan kembali jelaskan kembali Baik. kepada Anda ya Juma ya. Jadi begini. Silakan Bang, silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi Iya. saya kira saya senang Anda mau memahami iman kekristenan. Cuman saya kira kita perlu dudukan pembicaraan ini pada hal yang porsinya gitu loh. Artinya begini. Ketika kita membicarakan dua iman berbeda dan dua kitab yang berbeda, Anda tidak bisa campur adukan Bang Zuma. Itu harus Anda pakai logika umum ya. Pertama, itu sangat dasar itu sebenarnya. Harus kita pahami dulu itu. Kita tidak bisa campur adukan itu. Nah, jadi ketika kamu bicara satu kitab yang tertentu dan iman tertentu, kamu tidak bisa sandingkan dengan iman dan kitab yang lain. Karena mereka punya pemahaman yang berbeda-beda. Tidak sama dengan iman kamu. Itu yang harus kamu sadari Juma. Nah, satu, di dalam Alkitab itu tidak sama dengan Al-Quran. Apa yang kamu paparkan di Al-Quran tidak sama dengan apa yang dipaparkan oleh Alkitab. Nah, itu satu pemahamannya juga berbeda juga, Juma. Nah, ini yang harus sadari. Saya udah berkali-kali saya lihat narasi Anda tuh mencampur adukan yang gak karu-karuan menurut saya. Kamu bahas Alkitab dengan saya di sini. Udah, Bang John ya. Saya wakilkan. Nanti saya bahas buat kamu, saya terangkan bagaimana satu ayat per satu ayat kamu tahu bagaimana kamu konfigurasi ayat itu dan memahami iman Kristen. Saya akan jelaskan buat kamu secara detail. Oke. Nah, bentar dulu Juma. Kamu Oke. panjang lebar tadi. Kasih waktu Silakan. saya. Tolong kamu. Nah, kita kan kamu tahu gaya bahasa saya ya, gaya diskusi saya tidak suka dipotong. Ya, biar Silakan. enak kita. Ya Juma ya. Jadi begini Juma. Satu ya, di dalam pemahaman dalam Alkitab dan iman Kristen, firman itu bukan perkataan, bukan kalam-kalam yang kamu maksud, kalam itu bukan. Ya, asal kamu tahu. Di dalam Alkitab kami, iman Kristen kami, firman itu adalah pikiran dan kecerdasan Allah. Ya, jadi kamu jangan samakan ketika kamu narasi panjang lebar bahwa firman itu perkataan, itu urusan di kitab kamu dan iman kamu, bukan di kami. Nah, kamu tidak bisa sandingkan dalam sebuah kitab itu dengan berbagai keilmuan, misalnya KBBI dan segala macam. Itu tidak mungkin harus sama. Karena dalam keimanan dan Alkitab itu mau menjelaskan hal yang berbeda dengan kaidah umum. Karena mereka punya titik tekan iman yang berbeda. Tidak bisa dimasukkan dalam hal-hal yang di luar dari iman itu sendiri. Contoh Alkitab dengan firman. Tidak bisa kamu ambil dari hal yang lain. Dia punya pengertian itu adalah pikiran dan hikmat Allah itu sendiri atau kecerdasan Allah. Itulah yang menjadi pribadi dalam Allah. Allah Tritunggal ini tiga pribadi satu, hakikat Allah. Kalau kamu merasa ini keluar, nanti saya bilang keluar dari apa itu saya bisa jelaskan buat kamu cara berpikir yang bagaimana keluar dari apa. Kamu sambungkan semua keluar ini dari itu sama. Tidak, cara pemikiran itu tidak, itu gabrol cara pemikiran seperti itu. Ya, apa yang keluar dari Allah ya pasti Allah. Jangan kamu sambungkan dengan hal-hal lain. Itu logika yang tidak masuk akal yang kamu sambungkan. Nah, saya kira di sini yang saya kira membelokkan apa dari pemahaman Alkitab. Nah, jadi saya kira saya perlu meluruskan di sini. Saya akan berupaya meluruskan, tapi ya saya tahulah ini kan teman-teman juga ya. Tapi saya juga sering nongkrong di sini Juma. Ini teman-teman yang garap ini yang di. Oke, Pak John, kurasa cukup. Sebentar Rama. Juma panjang lebar kamu nggak cut ya. Sebentar Rama. Jangan berkhutbah di sini ya, Bang. Karena di sini bukan jemaat gereja. Di sini orang yang siang malam itu makan Ini, itu. saya kira kita butuh fair ya. Saya Iya, jelaskan. maksud saya gini loh Bang, kita diskusi pelan-pelan aja, nggak usah khotbah. Khotbah itu di gereja atau di kandang ayam. Kalau di sini enggak, di sini enggak. Gak akan ada fairness di dalam room kamu. Saya akan menggulung logika Anda. Tengok aja nanti. Jangan terlalu berkhotbah. Anda kan sudah berapa kali kupermalukan, ya. Jadi jangan berkhotbah di sini. Lihat bagaimana Bang Suma menyesuaikan level dengan siapa saya berbicara. Oke? Abang panggilkan saya orang paling pintar di Indonesia. Insya Allah kubungkus pakai daun pisang. Saya tidak sombong, tapi kalau berbicara dengan orang kafir bagi saya itu hanya remah-remah. Jadi Bapak nggak usah terlalu seakan-akan intelektualnya tinggi. Siapapun di hadapan saya berbicara tentang ketuhanan dan dia adalah Kristen, demi Allah insya Allah akan kugulung pelan-pelan. Kugulung kasar juga kadang bisa.
Nah, kalau saudara ingin berdiskusi dengan saya, Anda mengatakan saya tidak ngerti, saya nggak paham, mari kita buktikan, mari kita diskusi. Jangan berkhotbah, jangan curhat, jangan menasehati di sini. Kita berbicara mengenai kebenaran tentang Tuhan. Jangan berkhotbah, jangan menilai. Oke? Bisa? Masuk titik poinnya Juma. Oke, langsung. Silakan. Silakan. Jadi begini ya. Iya. Ya, saya bilang tadi kamu nggak boleh sandingkan. Sekarang apa yang kamu kebingungkan dengan kekristenan kami, dengan Allah kami? Apa yang kamu rasa? Baik. Baik. Oke, giliran saya ya. Giliran saya. Akan. Saya ingin menyadarkan Anda dulu, tapi kelihatannya lebih bagus kalau saya timpuk kepala Anda pakai bola takro kayaknya ya, biar agak-agak bisa berfungsi otak Anda itu. Ketika Anda datang naik ke sini ingin menjelaskan, Anda ngerti gak apa itu menjelaskan? Anda paham gak itu apa menjelaskan? Akar kata jelas itu apa? Paham gak Anda di situ? Anda tidak paham pasti. Tiba-tiba naik ke sini, aku akan menjelaskan. Hai, Anda ngerti kata menjelaskan itu? Hah? Yang Anda lakukan Kristen sedunia bukan menjelaskan Tuhan, tetapi menutupi kebenaran tentang Tuhan, bukan menjelaskan. Kata menjelaskan itu adalah menerangkan, menguraikan secara terang. Itu dikatakan menjelaskan. Jadi kalau cakupan daripada kata menjelaskan itu artinya Anda menguraikan sejelas-jelasnya apa yang sedang Anda imani ini. Bukan cuma doktrin yang menjelaskan itu. Aku, Bang Suma, yang menjelaskan pada kalian. Oke? Nah, sekarang kita masuk. Itu pahami dulu. Jangan Anda mengatakan, harusnya begitu Anda mengatakan, Bang Suma, aku ingin mengaburkan tentang Tuhan saya supaya tidak jadi olok-olokan bagimu. Itu. Tapi kalau menjelaskan berarti Anda menguraikan nanti semua. Ususnya Yesus, kakinya Yesus, kentutnya Yesus. Anda harus jelaskan semua itu sama saya. Kalau Anda ingin menjelaskan. Ya. Jadi masuk ke dalam pernyataan saudara, firman bukan perkataan. Al-Quranul Karim juga mengatakan itu. Jadi tidak, saya kan di awal tadi, andai Anda paham dan punya alat untuk mendeteksi apa yang saya sampaikan, Anda akan paham nanti. Tapi rupa-rupanya sampai sekarang masih kayak dulu Anda ini. Al-Quran menjelaskan, wa kalimatullah hiyal ulya, wallahu azizun hakim. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Ini kalau berbicara mengenai kalimatullah, tidak berbicara mengenai manusia, tidak berbicara tentang rahim, tidak berbicara tentang daging. Ini berbicara terkait kehendak Allah. Itu yang dimaksud. Kalau dikatakan bahwa wa kalimatullahi hiyal ulya, maka itu sedang berbicara terkait dengan keinginan, kehendak, gagasan, ide Allah yang bersama dengan Allah. Tapi ketika berbicara makhluk yang berasal dari firman, itu tidak sedang berbicara mengenai objek ide, gagasan, pikiran, tetapi sedang berbicara hasil dari pikiran. Maka Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Kenapa bukan atas kehendaknya? Karena Yesus itu bukan sang pemilik kalimat. Kehendak itu kalimat, kehendak itu firman yang melekat pada diri Allah. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tralalalala. Berarti Yesus bukan pemilik kehendak. Itu yang pertama yang Anda pahami. Ya, catat. Yohanes 8:42, Yesus bukan yang maha berkehendak. Yang kedua, terakhir, ya. Apa yang keluar dari Allah itu adalah Allah. Subhanallah. Saya katakan kepada gitu. Bos, Ya, kalau ya, ada ya. telepon itu ada telepon di belakang saja biar nggak rungkat gitu. Lanjut, Os. saya atau hostnya yang lanjut ini? Suara saya Cuma masih Bang Suma. oke.
Oke, baik. Lanjut. Jadi 1 menit, saudara Jones, 1 menit. Anda mengatakan apa yang keluar dari Allah itu adalah Allah. Oke? Di dalam Yohanes 1, ini pendekatan yang sangat-sangat kecil sekali buat Anda yang ya ilmunya masih cetek. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari yang segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Segala, kalau berbicara mengenai segala, berarti cakupannya itu majemuk, cakupannya itu menyeluruh. Jadi semua yang keluar dari diri Allah itu segala, itu ternyata dijadikan artinya diciptakan. Segala sesuatu yang dicipta di alam semesta ini semuanya terlontar keluar dari Allah. Contoh, saya kasih dalil ya, 30 detik terakhir. Di dalam Yesaya 55, Yesaya 55 kemudian di situ dikatakan apa? Segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Anda butuh original teks, saya sajikan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, yang tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, contoh, jadilah matahari, itu terlontar dari mana? Dari Allah. Instruksi kalimat itu dari mana? Dari Allah. Maka yang keluar kemudian adalah perintah. Apa yang terjadi? Matahari tercipta. Jadilah hamil. Apa yang terjadi? Hamil Maria. Maka yang terlontar keluar dari mulut Tuhan bukan Yesus, melainkan firman. Yesus bukan dia jatuh dari langit. Jadilah Maria hamil. Oh, jatuh Yesus dari langit. Terang dari atas orok langit ke-7. Langit kedua sudah mulai memanjang kakinya, langit ketiga kemudian keluar jenggotnya, langit keempat giginya sudah sampai ke dunia. Mana kembali jadi bayi? Bukan Yesus yang keluar dari Allah, tapi yang keluar dari Allah adalah instruksi yang berasal dari kehendaknya. Masuk perintah itu ke Maria, Maria hamil, keluarlah manusia ciptaan 100%. Yesus anak dari Nazaret yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tak bisa berkehendak pun tak apa-apa. Dia hanya utusan Tuhan. Perang. Nah, silakan Anda lanjutkan. Saya kira Juma ini merasa betul apa otaknya betul ya, apa artinya kepintarannya bagus gitu. Padahal saya kira lebih rendah itu. Karena apa? Karena tidak paham dengan ayat-ayat yang disampaikan di Alkitab. Ya. Bahwa itu jelas bahwa apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu bagaimana sebuah firman itu menjadi manusia yang merupakan adalah pikiran kecerdasan sebuah pribadi dari diri Allah yang keluar menjadi manusia. Ini dia tidak mengerti sebenarnya dengan apa konstruksi dari Alkitab ini. Saya akan jelaskan pelan-pelan lah buat kamu, nanti kamu tanya saya akan jelaskan lagi. Jadi saya kira kamu memang sering sama saya lihat dengan teman-teman yang biasa yang jangan curhat Bang, tanggapi aja pernyataan saya curhat itu. juga, saya nggak tahu tangga ini, cuma kamu kepanasan. Jangan curhat gitu. Tadi kamu ngerendahkan otak saya. Tanggapi item-item yang saya sampaikan tentang firman, tentang kalimat. Kalau curhat kayak gini tuh apa ya? Kayaknya di pasar deh, jangan di sini. Jangan curhat Bang. Saya bukan tidak menghargai saudara ya. Kita sedang memberikan edukasi kepada anak bangsa. Tolong Anda jelaskan firman itu apa, Yesus itu apa, Maria apa, ya, Gabriel apa. Gini. Tapi narasi liar kamu gini ya, Juma. Ya, narasi saya yang Anda tanggapi, jangan curhat. Silakan. Dengar narasi liar kamu. Itu loh, kamu coba yang terhormat. Bicara yang terhormat, jangan pakai narasi liar. Contoh, klaim-klaim kamu bilang saya dikalahkan, dimalukan. Apa itu? Kapan ya, kita buktikan aja di panggung sekarang ini, panggung api Jabodetabek aja kita buktikan. Silakan. Oh Jabo, jangan di mute dulu. Saya TikTok dengan Juma. Bentar Jabo. Jadi begini. Ya jadi jangan pakai klaim itu Juma. Nggak enak klaim kosong gitu. Ya, maksud saya jangan curhat Bang. Oke, ya kamu juga jangan curhat. Saya dengar. Enggak, saya memberikan narasi berdasarkan data dalil. Ya, kita langsung main data. Jangan curhat ya. Jangan curhat. 5 menit loh habis Anda untuk curhat-curhatan. Oke. Ya.
Ya, tadi kamu kebingungan tentang bagaimana Allah itu menjadi manusia kan? Saya lihat tadi kamu di 1 Yohanes 1 kamu giring sebenarnya ada yang tepat, tetapi kamu belokkan lagi di belakangnya. Ini yang saya kira kamu masih tidak mengerti tentang itu. Ya Juma ya. Jadi sebenarnya Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3 yang kamu bawakan itu sudah tepat, bahwa Dialah menciptakan segala sesuatunya. Tetapi kamu keluarkan lagi dari Allah itu keluar diciptakan. Tidak, itu Juma. Dia itu keluar dari Allah dan Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Ya, kamu baca di 1 Korintus 8 ayat 6. Yesuslah menciptakan segala sesuatunya. Nah, itu kamu harus korelasi. Itu kamu harus banyak perbendaharaan ayat yang terutama yang fundamental dengan alat ayat dengan keimanan Kristen. Apa itu Yesus itu sebagai Tuhan? Kamu harus paham dulu itu, baru kamu bisa menerasi apa yang kamu pikirkan, kamu rasa tidak tepat. Bisa kita jelaskan ke kamu ya. Kamu baca dulu 1 Korintus 8 ayat 6. Bagaimana posisi Yesus di situ, di dalam konfigurasi Allah di sini. Ya, itu kamu harus mengerti Juma. Nah, di sini Yesus ini adalah segala sesuatu yang diciptakan olehnya dan kita hidup karenanya. Ya. Nah, itu berbeda, makanya Paulus sudah menjelaskan di situ ya. Nah, itu satu hal yang kamu harus tahu, bahwa Yohanes 1 ayat ini, jadi di dalam Alkitab ini konfigurasi ayat yang harus kamu mengerti tentang keimanan kekristenan dan ketuhanannya. Itu kamu harus paham. Ketika 1 Yohanes 1 itu memang menjelaskan seperti itu, tetapi ada ayat lain, contoh ya. Di Yohanes 1 itu menjelaskan bagaimana Allah itu dihadirkan ke dunia. Yohanes 3 ayat 16 itu ayat pendukungnya. Bagaimana Allah mengasihi dunia, Juma, bukan Israel seperti yang di pikiran kamu ya. Ya, itu di situ ayat itu sebenarnya. Lanjut. Itu bom telepon ya, di bom. Suruh bom naik ke sini. Kebetulan saya punya karung goni. Ya, lanjut Gurunda. Mana Bapak tadi? Silakan ini Bang John, silakan Anda nipu-nipunya keluarkan. Oke, Silakan. Bang. Saya buka. Jangan semangat bro. Suaramu Oke. kayak orang tidak pernah makan. Saya tanggapi Semangat. ya, teman-teman. Saya dari tadi ini menunggu, tapi ya nggak dikasih ke waktu. Ya. Sabar Saya diam Saudara aja. John. Ini demi untuk mewaraskan orang-orang gepeng yang dibawa, yang tertipu dengan ucapan siapa? Jones yang membawa 1 Korintus 8 nomor 6. Ini Jones ini nggak tahu, nggak sadar-sadar dia berhadapan dengan siapa ini. Anda dengan bangganya mematahkan argumen Yesus, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sudah begitu pengakuan Yesus, Yohanes 12:49. Aku Yesus, Tuhannya orang Kristen, berkata kepadamu wahai Bani Israel, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pengakuan Yesus. Tapi itu semua mulut Yesus dibungkam oleh Paulus dengan mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan bullshit, penipu, pembohong, penyesat, laknatullah. Ini dalam bahasa Yunaninya, sampai kemudian nenek kalian, kakek kalian bangkit lagi dari kuburan untuk ikut liga main bola sedunia, mereka tidak akan bisa menemukan adanya original teks yang berkata olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Itu nggak ada dalam bahasa Yunani, kucluk. Itu tambahan. Sudah aku bilang jangan terlalu sombong. Levelmu akan kuselesaikan dengan ilmu. John, di dalam 1 Korintus 8:6 itu tidak ada original teks yang mengartikan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Itu nggak ada, Paman. Aduh, tunggu, sabar dulu. Bahasa Yunaninya di situ dikatakan apa? Apa yang dikatakan? Segala. Jadi dikatakan begini. Dia dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, semua dan yang karena Dia kita hidup. Tidak
Tidak ada segala sesuatu dijadikan oleh dia, nggak ada. Di situ hanya ada kata paskai. Paskai itu artinya semua dan tidak ada dijadikan oleh dia, nggak ada. Jadi jangan bikin sebuah narasi dari lembaga kitab saudara untuk Anda jual di depan umat Islam, jangan. Apalagi di hadapan Bang Zuma, jangan. Malu nanti Anda, malu, ya. Yesus mengatakan, saudara Jones, aku tidak dapat berbicara, aku tidak dapat berfirman, aku tidak bisa berkalam, aku tidak bisa mengucap dari diriku sendiri. Apa yang aku firmankan, apa yang aku ucapkan, apa yang aku sabdakan, apa yang aku katakan adalah apa yang menjadi tugasku untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel. Itu pengakuan Yesus. Muncul Paulus Kristusnya Kristen. Oh, dari segala sesuatunya Yesuslah yang telah mengadakan segala sesuatunya. Ternyata cek percaya original tesnya nggak ada kata itu. Lalu tanggapi saya pakai ilmu. Silakan. Begini Juma, kamu sudah menghujat. Satu sesi ini Anda jedor ya. Sudah kubilang panggung ini akan membuktikan Anda akan kalang kabut. Ada Juma, di situ terlihat kamu menghujat aja di sini. Kamu sosokan di room kamu ya. Mana. Tunjukkan 1 Korintus 8 nomor 6. Kalau ada perkataan yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, hari ini juga saya tutup akun. Saya berhenti mencari apologet dan saya terima tawaran di Dubai menjadi artis. Silakan. Saya berhenti kalau ada dalam 1 Korintus 8:6 segala sesuatu dijadikan oleh dia. Sekali lagi katakan, selama tinggal dunia apologet, saya akan berhenti. Ya, Saya akan berhenti. Kalau ada 1 Korintus 8 nomor 6 yang Anda sebutkan tadi, kalau ada loh ya. Nah, sekarang Anda tunjukkan. Critical text, kamu nggak ngerti tentang critical text. Tuh. Coba. Anda hanya jualan obat cacing. Apa yang kamu data kamu di luar itu? Coba Anda, tunjukkan aja 1 Korintus 8 nomor 6. Biar saya berhenti untuk menyadarkan kalian. Kan orang yang paling dibenci, yang paling dimusuhi, dan yang paling ditakuti adalah Bang Suma oleh Kristen se-Indonesia kan? Saya nggak takut dengan kamu Juma. Nah, kalau begitu tunjukkan datanya 1 Korintus 8 nomor 6. Kalau ada yang berkata di situ, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Kalau itu ada, saya turun sekarang. Komal saya tutup, Suki Plemabas saya tutup, akun saya tutup semuanya. Dan saya pindah ke Dubai jadi artis di sana. Ayo. Laku kamu Juma, kamu jadi satpam aja gini Juma. Jadi emosi dia. Pribadi Pak Jones. Allahu Akbar. Silakan Anda tunjukkan 1 Korintus 8 nomor 6, silakan. Gini Juma, kita nggak masuk dalam critical text dalam pembahasan ini. Kalau itu tidak ada, lalu Anda membenarkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah dengan terjemahan bullshit. Mereka ingin menipu Allah dengan kitab-kitabnya mereka. Mereka ingin menipu Allah dengan perkataan-perkataan pengarang mereka. Tetapi apa kata Allah? Wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini yang kita sedang buktikan sekarang. Anda menginginkan orang-orang percaya Yesus itu Tuhan dengan cara menggunakan terjemah. Padahal original teks kitab saudara hanya berkata paskai. Tidak ada segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Yesus. Tak ada. Ya. Inilah yang Al-Quran katakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin membuat tipu daya. Mereka sedang membuat tipu daya dengan menggunakan terjemahan Bible. Tetapi Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Makanya kalian tidak bisa waras, karena kalian menipu diri kalian dengan terjemahan kitab kalian. Teng. Bahasa mana? Ketidakwarasan kamu saya jawab ya. Saya jawab ketidakwarasan kamu ya. Kamu pakai data yang palsu Juma. Critical text yang kamu bawakan semua data itu palsu semua Juma. Oh, jadi palsu, kitab Anda palsu. Masya Allah. Segitu teganya, segitu kejamnya di depan John. Saudara mengatakan kitab Anda palsu. Kamu kitab palsu Juma. Kamu penghujat, terkutuk kamu Juma. Saya menunjukkan data akurat. 1 Korintus 8 nomor 6. Saya tunjukkan kepada saudara, kata yang ada di sana cuma 2 kata terakhir daripada keterangan tentang Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan? Paskai. Apa arti dari paskai?
Coba. Kamu palsu, penghujat. Data kamu palsu. Coba Paskai itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Data kamu palsu cuma di sini. Coba Anda katakan kepada saya Paskai itu artinya apa? Kita tidak masuk dalam critical text, cuma Artinya ilmu Anda masih di bawah saya. Anda di gereja sana, di gereja jadi tukang parkir, jangan di sini. Tadi Anda naik mengatakan, saya akan menjelaskan. Dan udah aku bilang, Anda tidak mungkin menjelaskan. Anda pasti ingin mengaburkan. Berhadapan dengan Bang Suma lagi Anda. Celaka. Kamu sudah mengaburkan Juma. Itu salah buat kamu. Saya original teksnya mengatakan Paskai. Kamu itu cuma penghujat Juma. membelokkan La quwata illa billah. Ya sudah. Silakan, sesi ini Anda sudah tumbang ya. Sesi ini Anda sudah tumbang. 1 Korintus 8 nomor 6. Yesus tidak dikatakan seperti itu. Kalaupun Anda memaksakan Yesus bahwa dari dia segala sesuatu ada, itu bullshit. Itu berarti akal Anda sudah mati. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Salah. Ku sendiri. Kamu cuma bisa gede Ilmu masih setai kuku, nantang mau menjelaskan. Itu kamu Juma. Sesi pertama Anda sudah KO. Sesi pertama Anda sudah KO. Oke? Kamu KO Masih Juma, mau ya? lanjut? Saudara masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Masih mau dipermalukan sesi kedua? Saudara Jones? Masih mau lanjut? Ada. Dengar baik-baik. Masih mau lanjut sesi kedua? kamu mendominasi di sini Juma. Dengar baik-baik. Saya tanya, masih mau lanjut sesi kedua? Dengar baik-baik, saya dengar baik-baik, saya jelaskan. Oke, berarti Anda mau dipermalukan untuk sesi kedua ini. Dengar. Sesi pertama Anda sudah malu, silakan. Sesi pertama kamu cuma klaim kosong Juma. Klaim kosong kamu tidak ada minta. Kasihan loh, disimak oleh banyak orang loh. Saya live di YouTube loh. Kodek kamu itu banyak itu Kuma, kodek itu banyak Juma. Nggak ada korek sini. Kamu Nggak ada itu salah korek. ngambilnya. Nggak Itu ada korek-korek. Aku yang kamu pakai itu kodeknya. Ya. Jadi kita tidak usah masuk dalam critical text. Kodek itu Ya, banyak. karena ilmu Anda masih Jangan cetek. ngaco kamu di sini. Kamu ngawur, kamu membaurkan antara itu. Saya tidak pernah membaurkan Al-Quran Juma. Walaupun ada Al-Quran mana ada saya Al-Quran cuma mengatakan wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir laknatullah itu ingin melakukan makar, ingin melakukan tipuan, ingin melakukan pembohongan, ingin melakukan tindakan kriminalisasi logika. Tetapi kemudian Allah membalas tipu daya mereka melalui para apologet Islam. Masih mau ku datang besok? Nah, sesi kedua silakan. Sesi kedua sekarang. Karena apa yang kamu kurang tahu. Jadi gini ya. Ketika kamu bilang Yesus itu anak manusia, ya memang dia lahir sebagai manusia. Nah, itu tetapi di makanya dalam tuh. dirinya ada roh Allah. Nah, Ya. udah Kamu masuk. tahu karena dia lahir dari Roh Kudus. Nah, Kamu baca udah mulai ayat dari masuk. Matius. Satu, anak manusia. Nah, itu kamu harus pahami itu Juma. Dua, Roh Kudus. Lukas 2 ayat 11 sudah Apalagi? menyatakan bahwa lahir itu adalah Tuhan. Itu namanya bahlul karena yang lahir itu manusia. Ya itu Tuhan di dalam diri dia ada roh Allah. Juma. Bagaimana? Itu yang Oke, kamu tidak lanjut. paham. Karena Nanti ketika saya kamu gulung lagi lahir ini. Silakan. menjadi manusia, itu kamu harus paham dulu konstruksinya itu. Tidak bakal roh itu menjadi daging. Roh tetap roh. Karena apa? Daging itu akan ditumbuhkan seperti biasa. Dia akan kelahiran seperti biasa. Tapi daging itu berdiam roh Allah di dalam diri daging itu. Itu yang harus kamu sadari. Sama seperti di dalam diri kamu Juma. Ada roh juga sebenarnya. Diri kamu tuh terdiri dari trikotomi. Kamu tidak tahu itu Juma. Belajar lagi Juma. Diri kamu tuh terdiri dari raga, roh dan jiwa. Itu sebenarnya hakikat dari diri kamu Juma. Ya, Allah juga begitu. Nah ini roh yang tadi datang dari Yohanes 1 ayat 14 itu menjadi daging. Bukan roh itu berubah menjadi daging. Daging tetap tumbuh sebagaimana daging. Itu kecerdasan Allah ya. Daging tetap tumbuh sebagaimana daging. Di dalam itulah berdiam roh Allah. Kamu hinakan Yesus, dan kamu tidak akan dapat ampun kamu Juma. Kamu neraka jahanam kamu. Pelan-pelan Pak Jones, pelan-pelan, santai-santai. Nah, jadi begini, Bang Kontrol, Sen, iya. bentar, saya jelaskan ke Juma dulu. Jadi begini, ketika Allah itu turun menjadi manusia, betul dia menjadi manusia, itu yang kamu confuse di situ Juma. Bahwa di dalam diri Allah itulah berdiam roh Allah. Makanya waktu disalibkan dia bilang, Eli Eli lama sabachthani, karena roh Allah itu meninggalkan diri dia dan masuk dalam kerajaan maut. Kamu itu membebaskan semua kunci-kunci kerajaan maut.
Kamu tidak mengerti konstruksi itu ya. Cuma kamu ngaco aja dalam berdiskusi. Kamu paksa semua ayat-ayat. Kamu ambil soal-soal. Berarti seolah-olah dagingnya dalam critical Anda text. bilang tadi, Anda mengatakan bahwa saya sama seperti kau Zuma. Kau juga daging ada rohnya. Begitu, sama seperti Bang Zuma. Berarti kenapa kau tidak sembah Bang Zuma? Benar tadi yang nggak tahu saya. Oh, Jones. Itu roh. Di dalam Alkitab Oh, itu ada Jones. membeda. Kenapa kau tidak sembah Bang Zuma kalau kau samakan Bang Zuma seperti Yesus ada daging ada rohnya? Oi, Jones. Thank you, distorsi. Oi, Jones. Kamu diam, distorsi. Kalau kau menyamakan Bang Zuma dengan penciptaan Yesus, ada daging ada roh, kenapa kau sembah Yesus? Kenapa kau udah sembah Bang Zuma? Saya jelaskan kamu, Dio. Kau yang bilang tadi sama seperti kau Zuma, sama seperti kau Zuma. Iya, aku contohkan ucapanmu tadi ya. Sama seperti kau Zuma, ada daging, kau juga punya roh. Nah, yang aku tanyakan kenapa kau tidak sembah Bang Zuma? Ya, Hei. oke, Dio. Cuma sampai segitu batas distorsi otak. Iya, kau yang ngomong kayak gitu. Iya, saya nggak salahkan omongan saya. Saya cuma saya mau nanya. Iya, kau yang ngomong kayak gitu. Kau yang ngomong kayak gitu. Kenapa kau tidak sembah Bang Zuma? Kau menyamakan penciptaan Yesus, daging dan segala macam entah berapa kilo itu. Kau samakan dengan Bang Zuma. Kau bilang sama seperti kau sama seperti kau. Ini aku contohkan ucapanmu ya. Sama seperti kau Zuma, ada daging. Kau juga punya roh sebenarnya. Terus kenapa kau tidak sembah Bang Zuma? Kenapa kau cuma sama Yesus? Betul katanya, Jones. betul. Udah, Di mana distorsi sudah. kamu? Kau mau bermain Saya logika jawab di dulu. situ. Salah ngomong kau. Ya udah tarik ucapanmu. Ya udah lanjut sama Bang Zuma. Tarik dulu ucapan. Kau tadi bilang sama seperti kau. Ini aku contohkan ucapanmu ya. Aku flashback. Ini teman-teman yang nonton bisa lihat kembali. Sama seperti kau Zuma, ada daging. Kau juga punya roh sebenarnya. Terus kau jelaskan panjang lebar, tetek bengek segala macam. Sekarang aku tanyakan, ketika kau samakan Bang Zuma dengan Yesus yang ada daging dan rohnya, kenapa kau tidak sembah Bang Zuma? Hah? Kau bisa diam. Ya udah, kau tarik dulu ucapanmu. Kau lanjut sama Bang Zuma ya. Dio. Pertama Kau kemarin kau maki-maki aku, kau tidak mau diskusi sama aku. Kau bilang aku terlalu muter-muter dan segala. Kau yang ribet otakmu tuh nggak nyampe-nyampe dari kemarin. Bang Zuma sudah menjelaskan secara detail tentang siapa itu Yesus sebenarnya dari Alkitab, dari Injilmu. Kau bantah pula, kau pakai logika, kau menyamakan antara daging Yesus dengan roh yang diberikan kepada Yesus. Kau samakan dengan Bang Zuma, sama seperti kau Zuma. Enggak, teman-teman, aku tanya teman-teman, dia bilang begitu nggak tadi, teman-teman? Iya. Aku dengar. Betul. Iya, dia bilang begitu, sama seperti kau Zuma. Nah, berarti dia menyamakan. Kenapa kau tidak sembah Bang Zuma? Kenapa kau sembah Yesus doang? karena ini nggak ada otaknya. Kenapa kau sudah kublokir? Siapa? Lu siapa? Bang Zuma, mohon maaf Bang Zuma. Dia ini kalau aku yang ngomong dia bilang apa? Turunkan Dio ini begini, keluar semua itu, semua kebun binatang di Ragunan itu keluar semua, dia maki-makinya aku. Nggak tahu ini. Kenapa kau marah-marah sama aku? Logikamu terbalik, nggak nyampe. Kau mau berlogika, nggak nyampe logikamu. Kau mau samakan Bang Zuma dengan dagingnya Yesus. Pertanyaannya kenapa kau tidak sembah Bang Zuma? Makanya kalau berlogika jangan sembarangan kau. Begaya aja kau. Udah dijelasin juga masih aja ngeyel kau. Lanjut Bang Zuma. Tahu kamu, kamu nggak ada otaknya, kamu nggak tahu. Nah, dia marah kan? Ya udah, lanjut. Lucu kau ini. Bukan lawanmu. Kau sadar diri, yang ini sadar diri kau tuh bukan lawan Bang Zuma. Sama aku aja kau kelepek kau kayak ikan yang nggak dapat usik. Tuh ngamuk marah. Biasanya kalau orang berdiskusi, kalau sudah emosi, itu tanda dia kalah dalam diskusi karena nggak bisa menjawab argumentasi yang disampaikan, logika yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Kau Jones, kau yang bilang sendiri, sama seperti kau Zuma. Kau juga punya daging, kau juga punya roh. Nah pertanyaannya, kenapa kau tidak sama Bang Zuma? Jones, kenapa kau tidak sama Bang Zuma? Mama ini ya. Lanjut. Yalah, kau yang si paling punya otak, tapi otaknya didengkul. Jones. Saya mampak di pasar, saya lihat.
tawar satu aja. Kenapa? Takut kau? Bergetar kau? Bergetar Bunda, bijimu? Bunda, Bergetar Bunda bijimu Jones, lawanmu? Bunda Jones, bentar, Bunda, Baik aja kau. Bunda Jones, bentar. Assalamualaikum Bang Zuma, aku warahmatullahi sambil kerja nih. wabarakatuh. Sambil kerja aku sambil telinga kananku sambil dengarkan ini si John sini ngaco-ngaco nih. Lanjut Bang. Oke, sebentar. Ali dulu. Ya, kurang lebih sebentar. 15 menit. Biar kondusif. Azan Ya, lagi, azan mau sholat. Silakan. ya sebentar. Bang Udah. Chance yang keluar dulu ya Bang. Nanti Ya. habis ibadah saya masuk lagi. Kita sementara Bang Zuma sholat, ya. Sementara Bang Zuma sholat, kita ademkan dulu suasana. Sebentar Pak, saya lagi mau bicara sebentar. Tahan dulu. Iya bang. Bisa tahan sebentar. Ya, supaya kondusif lagi ya, kita tertib. Jones, tolonglah ya, jangan framing ya, jangan menyerang individu gitu ya. Saya tahu Anda sedang panik sekarang ini, tahu saya. Karena Anda sudah kehilangan surat kabar, kamera Anda baru hilang kemarin, saya juga ikut sedih. Jadi jangan panik, tenang, tenang. Yang kondusif aja diskusinya. Silakan lanjut teman-teman, saya simak. Awas John, jangan meleset narasimu. Sedikit Iya, ya. Bang. Thank you. Pak John. Apa keresahan video ini saya jawab. Oke, teman-teman dengar baik-baik. Ini si video ini bicara tentang tidak baca Alkitab. Bulldozer noise. Abah di mute dulu, Abah. Yang lain di mute dulu, yang lain di mute dulu. Udah. Yang lain di mute dulu. Saya jelaskan video ini ya. Sebentar saya jelaskan dulu host. Oh iya, Sebentar. siap Pak Jones, silakan. Ya, saya jelaskan ya. Dia mau bernarasi seakan-akan dia nggak, memang dia kelihatan nggak tahu dia bagaimana konstruksi Bisa menyerang Alkitab. begitu Pak, tinggal jawab aja. Ini kayak anak bayi Saya nih jawab. diskusi. Bukan Jones, Anda jangan menframing, jangan menerang pribadi. Paham? Kita tahu dia kan keras Coba sekali. Anda seorang wartawan senior yang sudah begitu fasih dengan adab dan etika, tolong dipakai dan digunakan di room ini. Silakan. Ini bangsa. Oke, saya jawab dulu, udah tenang dulu ya. Jadi begini, dia tidak tahu konstruksi dari Alkitab itu sendiri. Apa itu roh? Roh ini tidak mengerti dia. Semua roh dipukul rata sama dia. Jangan Dibikin di-framing. Orangnya sedang tidak ada, ya orangnya lagi sholat. Ya, silakan Anda fokus dulu kepada teman-teman yang lain. Tinggalkan dulu masalah Zuma, Anda tahan dulu. Enggak, bukan Zuma, ini Dio. Dio masih ada, dia dengar itu, kupingnya nggak toher itu. Kupingnya tidak toher. Iya, iya. Saya jelaskan dulu. Ini bahasa Anda ini bahasa apa? Apakah wartawan begini bahasanya? Iya, saya bilang kan saya jelaskan buat Dio, bukan buat Bang Zuma. Iya, tapi bahasamu itu yang baik lah, yang sopan gitu. Lah itu saya bilang betul kan, dia tidak budak kan dia. Kan dia dengar tadi lo dicatatkan dia satu kerja. sambil mendengarkan. Astagfirullahaladzim. Coba tinggalkan dulu ya. Dosen, biar dia ngomong. Jones, kau tinggalkan dulu bahasa-bahasa tak baik itu. Dia nggak baik, bahasa kan biasa aja. Kamu kan kepanasan di dalam debat-debat ini kan biasa itu. Tidak terlalu sensitif banget kamu, Bang. Sebagai partisipan nggak usah ikut menertibkan, di sini ada hostnya gitu loh, biar host langsung host. Oh iya, siap. Oke, Iya, saya saya kira tanggapi gini dikit ya. ya. Pak John, saya tanggapi Iya, sebelum Bunda. Pak John lanjut. Oke, Siap, Pak Bunda. John. Oke. Ya. Terima kasih ya. Nah, jadi kita nggak ke roh dulu ya, biar Gurunda yang nyambung sebentar. Gini loh, tadi kan Pak Jones bilang Yesus adalah kecerdasan Bapak, pikiran Bapak. Itu salah Pak John ya. Kalau kita tengok bagaimana Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Yesus adalah kecerdasan Bapak, tentu dia pinter. Coba kita tengok, kenapa dia tidak tahu pohon ara berbuah? Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Hanya Bapak yang tahu. Berarti kepental ya pernyataan Bapak, salah total. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti Yesus itu adalah hasil seperti yang dijelaskan Gurunda tadi ya.
Bang Zuma, bahwa itu adalah hasil kehendak Allah untuk menciptakan manusia Yesus. Allah berkehendak menjadikan, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak menjadikan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Coba kita lihat Kejadian 1:3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Apakah terang itu ingin kamu tuhankan juga? Karena itu adalah firman. Jadilah cakrawala. Apa cakrawala itu engkau sembah juga? Karena itu adalah firman. Ya. Jadi kamu harus cerdas. Jangan termakan doktrin itu, chips doktrin di otakmu itu buang dulu supaya kau bisa masuk itu apa yang dipaparkan Gurunda, Bang Zuma. Banyak yang disampaikan ke kamu nggak masuk itu di otakmu karena ada chips di otakmu itu, doktrin itu buang dulu ya. Lepaskan dulu doktrin itu baru kau sirna gitu loh. Kamu mengatakan Yesus adalah kecerdasan Bapak, pikiran Allah. Enggak, Yesus tidak tahu apa-apa dari dirinya sendiri. Apa yang dia dengar itu yang disampaikan kepada dunia. Ya, apa yang ku dengar darinya itu yang ku sampaikan kepada dunia. Itu pernyataan Yesus. Coba kita lihat ya, Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Siapa itu utusan? Apa itu utusan? Utusan itu kalau kita lihat di Yohanes 14:32, utusan itu adalah barang siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, itu pernyataan. Dikit. Kamu diam ya, kamu diam dikit. Barang siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Barang siapa berarti banyak utusan ya. Nabi Musa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dia diberi apa ya namanya ya, dia diberi wahyu, pewahyuan, kemudian dia menyampaikan wahyu itu atau dia menyampaikan firman itu. Yohanes 17:8, firman yang aku dengar atau firman yang engkau sampaikan telah ku sampaikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Pengikutnya. Firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka benar tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus ini menerima firman. Kemudian firman ini disampaikan. Bukan berarti Yesus adalah firman itu sendiri, tapi Yesus adalah hasil dari kehendak Allah untuk menciptakan seorang manusia Yesus. Baca Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Telah artinya mengalami proses. Ya, firman itu telah menjadi manusia, berproses 9 bulan dalam perut Maria. Apa kamu pikir seperti kata Bang Zuma tadi, bahwa Yesus tuh jatuh dari langit, teong. Kan tidak. Berproses 9 bulan, artinya melalui penciptaannya Allah Subhanahu wa taala, berproses dalam kandungan Maria. Lalu dia dilahirkan. Ya, manusia melahirkan manusia, binatang melahirkan binatang. Ya, itu harus kau ketahui. Jadi inilah kekeliruan kalian. Bernarasi bahwa Yesus adalah kecerdasan Bapa. Terpatahkan di situ. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Hari kiamat dia tidak tahu. Bahkan pohon ara aja tidak tahu dia berbuah apa enggak. Ya, Rahma, Gimana sudah mengulang, kasih Rahma. kau? Sudah mengulang. Oke, saya bantu jelaskan ya. Saya bantu jelaskan. Tapi sudah mengulang. Jadi begini, Rahma. Ini kita harus tahu dulu bagaimana Yesus itu turun ke dunia sebagai manusia, Tuhan menjadi manusia. Itu yang pertama. Di mana datanya Tuhan menjadi manusia? Coba. Ya, yang ada di situ firman itu telah menjadi manusia. Saya minta data ya. Kau jangan banyak untuk ayat ya. itu, Mana Bunda. datanya? Tuhan menjadi manusia. Enggak data. Dari tadi Dengar, kau Rahma. ngeyel terlalu ini. Ini kita mau John, diskusi, saya mau jelaskan. Kamu mau diskusi. Jangan papunya tahu. Saya jelaskan apa yang saya pahami. Tuhan menjadi manusia. Data. Tuhan telah menjadi manusia. Tuhan telah menjadi manusia. Sebentar, Rahma. Data. Kamu dipotong. Sekarang saya jelaskan, kamu potong. Gimana, Nggak Rahma? boleh. Kau harus pakai data. Kalau saya tadi ya memaparkan data-data dalil di Ini saya pakai data, Rahma. Silakan. Pakai data ini, Rahma. Silakan. Kamu diam. Bisa kamu diam, Rahma? Iya, silakan. Saya jawab apa kamu jadi apa yang jadi guna kamu yang kamu bingungan. Saya jawab dengan jelas ya. Bentar. Nah,
Itu kan kita sudah tahu Allah kekristenan dari Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke? Itulah Allah kekristenan Tritunggal. Nah, di dalam Tuhan perjalanannya menjadi manusia, sebentar dulu. omonganmu tadi Tuhan menjadi manusia, Sebentar kok kemana dulu, lagi Rama. tiga-tiga Kamu itu? diskusi panjang, saya nggak Ya potong kamu loh. Allah, pantas ini Kamu otakmu diskusi nggak panjang, nyambung-nyambung ini. saya mau jelaskan, masa kamu potong, Rahma? Kita kan tidak bawa data, kok kemana-mana Itu membahas saya lagi kasih satu, Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Pak Jones. Santai, santai, jangan ngegas, jangan ngegas, santai, Yohanes santai. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu kan data, emang apa? Kan kau bilang Tuhan menjadi manusia, mana datanya Tuhan menjadi manusia? Coba, ayo. Ayo, mana datamu? Kau ini banyak bacot, sudah tua banyak bacot. Banyak Rahma, kamu nggak memberi kesempatan saya menjawab. Kau tidak kasih data, kau hanya congor itu. Kau 1 Yohanes 5 ayat 7 apa bukan data itu? Kamu Kau baca, bilang. nggak ada di Al-Quran kamu. Ada Kau cuma di bilang. Alkitab. Kau bilang Tuhan telah menjadi manusia. Mana itu Tuhan Sebentar, menjadi saya manusia? jelaskan sampai nanti ke situ. Tadi Nggak kamu narasi bisa. panjang, saya nggak potong loh. Cara Kamu minta bernarasi saya nggak potong, begini, saya nggak potong. cara bernarasi, saya ajari kau dulu ya. Kalau orang Ngapain kamu bernarasi, ajarin saya? Bang, Kamu bentar, rumah tangga bentar. biasa. Saya ini Mute penulis. Mute Saya dulu. tahu cara bagaimana Bos. dan bernarasi. Oh, iya, Ngaco iya, kamu, iya, Rahma. iya. Kamu Mute dulu. Saya ajari kau John ya. Walaupun kau sudah tua saya ajari. Kalau orang mau bernarasi, Rahma. kasih data dulu. Kasih data dulu, kemudian kau saya jelaskan. ajari kamu. Kau itu ngomong banyak belum ada data. Kasih data dulu baru kau jelaskan. Misalnya sekian Tuhan menjadi manusia. Ini baru bagus. Ini kau ini ngomong baru gak ada datamu. Ya mana kau ini? Kasih data dulu baru kau ngomong jelaskan. Datamu dulu. Tuhan menjadi manusia mana? Sebentar, saya ikuti dari awal dulu fundamentalnya. Tidak ada dari awal. Saya minta kau omonganmu tadi buktikan mana Tuhan menjadi manusia. Tunjukkan data di Bibelmu itu. Tuhan menjadi Oke. manusia. Tadi kamu sudah bacakan datanya. Yohanes 1 ayat Ada 14. kamu, bacotmu itu yang Yohanes 1 bilang ayat 14. Tuhan menjadi orang betul-betul kepala batu kok. Mana Tuhan menjadi manusia? Seperti katamu tunjukkan. Oh, kepala batu dari tadi dikasih tahu sama gurunda, otakmu nggak nyambung-nyambung itu. Tuhan menjadi manusia mana? Yang Ya. ada data di Bibelmu itu, firman itu telah menjadi manusia. Kehendak Allah itu, ya, kuasa Allah itu untuk menciptakan manusia Yesus telah menjadi. Telah terjadi, firman itu telah menjadi manusia. Bukan Tuhan menjadi manusia, bukan. Kok banyak bacot diminta data, nggak ada kau. Silakan kau kasih data dulu baru kau bernarasi, jelaskan. Bukan Beginilah baru kalau baru diskusi baru dia cari data. Ucul memang ini mau lawan-lawan gurunda, nggak level sama kau. Bentar, dulu kamu tidak level bicara dengan saya. Sebentar. Jadi begini. Dia level. Saya jelaskan dulu Jadi kamu, Rahma begitu Kucluk. kau John. Bentar. Silakan kasih Kamu data. saya jelaskan. Kamu kalau diam. kau tidak data, berarti kau mencret ya. Kalau tidak ada data, Ya, berarti kau mencret kamu, Rahma. Kau Itu pakai penipu. pampers kamu, Rahma. Pakai Kau pampers kamu. penipu, kau penipu Kamu kalau nggak ada penipu, data ya. Rahma. Dengar ya Ya, teman-teman, John ini penipu. Tolong ya, dengar ya. Dia penipu, dia bilang Tuhan menjadi manusia. Kita minta data nggak ada. Kau penipu berarti. Ya, Silakan. silakan. Kamu mute dulu, Rahma. Memang kamu punya dua mulut, tapi kamu Ya, mute dulu. silakan ya, Pak Aduh, Jones ini kau singgung dilanjut. lagi istrimu, Kau singgung lagi istrimu. Coba. Mulut mama. Ya, Itu kamu kita Rahma. turunkan aja ya. Itu Pak Udah Jones. mulai hujat, jaga, turun aja, nggak kondusif. Udah mulai menghujat pribadi tuh, Ya, nggak baik mamanya itu. dia singgung itu, mamanya, neneknya, istrinya dia singgung. Gitulah kalau kita minta data ya, kemana-mana, terbang kemana-mana. John. Kucluk. Dewasa otaknya kayak gitu. Piloten yang lain yang mau naik boleh. Kendri. Halo Kendri. Halo. Muslim Oten. Ya, Oten. Ada yang mau ditanyakan? Ayolah. Aduh, Turun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang Andre, Ilahi dia. Andrea. Bang Andrean. Macam man rebel aku. Andrean. Ya, Muslim Oten.
Muslim. Muslim. Ada yang mau disampaikan nggak? Enggak, tadi kepencet doang. Sorry. Oh, kalau gitu mohon maaf ya diturunkan ya. Ya, tidak apa-apa. Oke, siap. Pengikut gereja. Gelap dia. Halo. Seram kali. Halo bang. Kenapa kayak ingus dia naik turun? Ya, Bang Ruli. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muslim, boleh? Ya. Ada mau sampaikan, Bang? Gini, apa namanya? Saya tuh mau nanya, itu kalau di agama sebelah ini katanya kan dosa itu sudah ditanggung sama Yesus ya. Berarti mereka itu ndak punya dosa apa gimana itu? Iya. Mungkin itu aja. Ya, silakan, Ahi. Di sini tidak ada Kristen untuk bertanya, nanti menunggu Kristen. Jangan sampai kita monolog di sini. Ya, Oke. Jadi kalau begitu mohon maaf ya aku turunkan ya. Boleh. Iya, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang perlu kita sampaikan pada teman-teman ya Pak. Kita berdiskusi seperti ini, kalau ada Kristen, saudara kita Kristen sana bertanya nggak apa-apa. Tapi bagaimana kita bertanya tentang keimanan orang lain pada saat Kristen tidak ada, itu harus kita hindari. Jangan sampai siap. kita terjebak dengan orang seperti ini. Ternyata orang ini mengaku Muslim, kan banyak sekarang nih fenomena penyamar ya. Untuk menjadi sebuah bukti rekaman, ternyata kita monologkan seperti itu. Kita hindari, insya Allah. Halo Bang Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan nggak? Mohon maaf, minta waktu sebentar. Iya, cuma mau kasih apresiasi sama Bang Dio tadi yang suruh nyembah Bang Suma. Itu aja. Makasih Bang Dio, mantap. Salam semuanya. Terima kasih Bang Irfan ya. Semoga bahagia Gunda Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Hampir 1K ini nggak ada hotel yang mau naik. Kira-kira kemarin foto-foto itu kayaknya. Iya ya. Aku Ada juga satu salah ya. mungkin Udah yang upload belum ya. sembuh ini. Tadi rungkat ya. Tadi rungkat enggak? Ini saran kembali ke host ya, yang saya sampaikan tadi host, kalau ada telepon bisa diangkat, jeda sebentar. Bukan Ngelek itu Bang Erwin, bukan ada telepon. Aku tadi pencet apa itu nggak tahu, langsung Ya, ngelek itu, ngelek. Ini astagfirullah. Untung aja nggak rungkat beneran. Ada telepon itu. Nggak Umpamanya ada telepon. Kayaknya ngelek. Contoh seandainya ada telepon, diangkat, jeda sebentar, kembali ke komal, paling-paling hanya suara yang di komal nggak terdengar, tetapi komal aman, insya Allah. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kita terima telepon, suara telepon di belakang, latar belakang, tampilan di komal, insya Allah aman. Kalau yang tadi tuh nggak ada nelpon, nggak tahu ngapa tiba-tiba. Iya, ngelek itu Bang. Itu rohnya keluar itu ya. Roh kudus sekali. Ya, teman-teman dari hotel yang pengen naik, ya naik. Kami persilakan. Yang penting satu, jangan menghujat. Itu aja. Atau menyerang pribadi. Silakan. Apa katanya nih? Host jahil sih, main pencet-pencet aja. Ngadi-ngadi ya Allah, mana ada. Memang tadi agak ngelek-ngelek, aku kiranya tadi sinyalku itu mau ini loh, hilang. Hostnya Cakeruduk, insya Allah enggak Cakeruduk, apalagi ada Bang Zuma. Enggak ada Bang Gurunda Zuma aja enggak ngantuk. Yuk, Aten yang mau naik yuk. Itu ada yang mau naik tema.
Masa Ini dari selfie sih kapang utim majena Bang Zuma. Bang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, Bang Zuma, terus buat Ari, Batutik. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ari, ane mau ngasih info. Telegram ane kan di banned tuh nggak tahu kenapa masalahnya. Makanya nggak pernah aktif di Telegram Jabodetabek dan yang utama. Pengen ngasih tahu itu sih. Kemarin udah ngomong juga sama Bang Ardiansa, cuman nggak tahu udah disampaikan apa belum gitu loh. Oh ya, nanti aku ingatkan lagi sama Bang Ardiansa ya. Nama Abi ya, Abi. Iya, siap. Takutnya Ustadz Bang Ardiansa lupa gitu loh. Oh iya, takutnya kirain takutnya nggak aktif kemana gitu kan. Oke, gitu aja sih. Ya cuma ngasih info kalau Telegram ke banned itu aja. Terima kasih ya Arina, buat Ukti, buat Gurunda, sehat selalu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di aku noise enggak? Bagus enggak? Soalnya aku hidupin kipas angin jadi aku nanya noise enggak?
lagi aja, jadi buruan langsung preman, langsung jadi preman. Sampai kepada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Kalau saya bahas ini masalah nggak ini bang? Nggak ada otennya bang? Membahasnya bukan di kitab ya, tentang sejarah atau sebagai penambah wawasan kita semuanya nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai lari ke konteks kitab orang lain untuk ditafsirkan seperti itu, Akhi. Siap, akhi, siap. Jadi gini ya, dulu kan pembelajaran saya gini nih bang. Nabi Isa alaihissalam sama Saulus, atau lebih dikenal dengan nama Paulus. Kalau saya salah dikoreksi bang ya. Itu kan mereka hidup di satu zaman, tapi mereka tidak pernah bertatap muka satu sama lain. Benar nggak itu bang? Bang Hos. Iya. Gimana menurut, benar nggak itu penyampaian saya itu benar nggak? Biar saya lanjut gitu loh. Maksudnya makanya saya bilang tadi kalau salah diluruskan gitu loh bang. Ya, coba dijelaskan dulu aja Bang Faruk. Siap. Jadi Nabi Isa alaihissalam ya itu sama Saulus itu mereka hidup di satu zaman, tapi mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Ya, tapi diceritakan bahwasanya Saulus ini siap bang. Gimana bang? Enggak utema, aku bilang aku jauh dari perangkat sebentar mau mandi. Siap. Oh iya. Enggak apa-apa kan? Ya siap. Jadi si Saulus ini kan tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke derajat yang tertinggi, Saulus ini seakan-akan menceritakan kisah-kisah halu. Dia katanya melihat sebuah cahaya itu membuat dia terhampar terus dia pingsan. Setelah itu dikatanya dia mendapatkan wahyu dari Nabi Isa alaihissalam atau dari Yesus di keimanan yang sebelah, sehingga dia membuat pernyataan yang tertulis di dalam kitab suci mereka, yang pernyataan beliau ini kontradiksi, berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau dulu waktu saya belajar Bible bang, Kak, saya belum kenal itu. Ayat ini, surah ini perkataan Paulus, surat ini perkataan Lukas, saya belum dulu. Setelah ada media sosial ini baru saya bisa mendalami itu. Gitu loh. Kalau dulu saya menganggapnya ini kok kesalahan. Di ayat ini dia menyatakan begini, di ayat ini ada yang menyatakan dia begini gitu loh. Tapi memang alhamdulillah media sosial ini membuka semua gitu loh. Di samping itu juga dengan buku-buku yang saya baca, saya cari kan gitu. Cuman yang jadi pertanyaan saya gini, kisah tentang Samiri. Di zaman Nabi Musa alaihissalam kan pernah mengusir Samiri. Sejak kejadian di saat Nabi Musa alaihissalam itu naik ke Gunung Sinai mengambil Taurat. Sampai dia ke kaumnya, ternyata kaumnya itu kan menyembah anak sapi, patung anak sapi. Dan di dalam Al-Quran diceritakan di saat Nabi Musa alaihissalam menarik janggut dari saudaranya Harun, dan Nabi Harun menyatakan ya bahwasanya itu semua adalah dalangi Samiri dan dia tidak punya kekuasaan lebih lagi untuk mempertahankan semua itu. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Samiri, wahai Samiri, apa yang menggerakkanmu melakukan hal ini? Sesungguhnya aku melihat jejak Rasul, kata dia. Ada tafsirnya lah tentang jejak Rasul itu. Ada mengatakan jejak kudanya dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya singkat cerita, setelah itu kan Nabi Musa alaihissalam itu mengusir Samiri. Sementara kita sepakat ya, Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang kuat pada masa itu. Dia kalau pukul orang sekali aja mati. Tapi mengapa dia di saat bertemu Samiri, berhadapan kepada Samiri gitu loh, dia hanya mengusir Samiri. Di luar kita membahas tentang kekuasaan Allah atau kehendak Allah bang ya. Dia hanya mengusir Samiri. Pergi kau Samiri. Mulai hari ini kan gitu. Bahkan makhluk pun tidak ada yang dekat kepada dirimu. Begitulah bisa dikatakan sumpah yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Samiri. Tetapi ada riwayat lain menceritakan setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal, Samiri kembali ke kaumnya. Samiri kembali ke kaumnya, ngerusak kembali ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dan pengetahuan saya terputus sampai di situ, bang. Yang mau saya tanyakan tadinya ke Bang Zuma, ada nggak korelasi atau hubungan nasab antara Samiri dengan Saulus? Nanti kita menunggu Bang Zuma ya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Memang apa yang Bang Faruk ceritakan itu benar, bahwasannya Samiri ini ada pada zaman Nabi Musa, yaitu orang pembuat patung sapi gitu kan, yang mengajarkan menyembah berhala seperti itu. Apa yang Anda ceritakan itu benar, nggak salah itu, nggak salah. Nah, mungkin nanti Bang Zuma akan menjelaskan lebih detail tentang siapa sebenarnya Samiri ini, sampai di mana penyesatannya, apakah ada hubungan dengan Saulus. Nah, kalau kita lihat dari sejarah ya, Samiri ini memang memiliki ilmu sihir. Nah, ilmu sihir sewaktu di Mesir. Nah, makanya kalau kita lihat dari sejarah-sejarah di zaman itu, kekuatan dewa yang diyakini oleh Samiri ini yang kita lihat mengajarkan sejenis memang kepercayaan seperti paganisme. Iya. Tidak bisa mengakui keesaan Tuhan Nabi Musa alaihissalam karena memang namanya berseberangan ya, menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam dan mengajarkan aliran pagan, yaitu aliran Mesir kuno, ajaran pada saat Mesir kuno itu. Nah itu, nah tentang korelasinya, karena ini di Mesir dengan Saulus itu di Romawi ya kan, munculnya pagan yang di Romawi dan Saulus itu ada di sana, kita belum ada sejarah mengetahui itu. Insya Allah nanti Bang Zuma akan menjelaskan lebih jauh tentang hal tersebut itu Akhi Faruk. Iya. Tapi Jadi begini gini. Ali Faruk ya, luar biasa Ali Faruk ini pengetahuannya. bisa melihat apa namanya sebuah kebenaran tanpa mengimani hal yang iman buta ya. Harus belajar dulu bagaimana mengenal Islam baru benar-benar diimani. Insya Allah istiqomah, Bang Faruk tetap semangat. Dan sedikit Bang Faruk, Bang Faruk sudah pernah mendengar ini Yayasan Apologet Islam Indonesia? Sudah Bang, bahkan ada yang orang-orang saudara-saudara kita di API, ada yang sudah beberapa kali singgah ke room saya, bahkan ada yang DM saya supaya bergabung ke API, kan gitu. Saya bilang, saya berminat untuk bergabung ke API, tapi sebagai seorang muslim, Allah perintahkan kita supaya jangan melakukan atau mengikuti sesuatu tanpa memiliki ilmu atas itu. Makanya saya mau berkomunikasi. Maksudnya gini ya Bang. Sedikit ya. Kita kasih pengetahuan sedikit begini. Ini kan salah satu API wilayah Jabodetabek ya. Ya. Nah, API ini yayasan yang menaungi saudara-saudara kita muslim ini dari semua kalangan. Bahkan dari laskar API, netizen, debater, dan kreator atau orang saudara-saudara kita yang membuka komal. Nah, jadi masuk di dalam API itu terus bukan berarti kita harus saya seorang debater. Bukan. Di dalam kita masuk satu yayasan ini, kita dinaungi oleh satu yayasan untuk berukhuwah, berjamaah. Bersama-sama kita membentengi umat. Mari kita sama-sama merangkul. Mari sama-sama berbagi. Bagaimana caranya para penghujat ini kita hadapi bersama-sama. Bagaimana caranya orang-orang kafir yang berusaha mengikis akidah saudara-saudara kita yang masih awam itu bisa kita edukasi bersama-sama. Karena kita harus mengakui juga manusia ini ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, setelah kita masuk API, apa kompetensi kita tunjukkan dengan kita berjamaah. Kita mampu seperti ini kita lakukan. Apa yang kita punya kita sampaikan. Mari berbagi. Insya Allah dengan masuk API, kita nanti akan bisa mengetahui apa yang perlu kita pelajari, apa kekurangan kita yang perlu diisi, apa kelebihan kita yang bisa kita sampaikan untuk saudara-saudara kita yang lain. Begitu Bang Faruk. Iya, maksud saya gini tadi Bang Afwan Bang ya. Maksud saya gini. Kalau saya gabung API kan saya harus tahu dulu Bang ada RT-nya. Jangan sampai sikap saya, perbuatan saya karena didorong oleh kebodohan saya memperburuk citra API gitu tuh dari Bang. Makanya saya bilang kalau API ini memiliki kantor di daerah Sumatera khususnya di Medan, niatnya saya mau berkunjung dulu gitu loh Bang. Jadi Masya Allah. Untuk Sumatera Utara monitor itu ada API Medan. Sumatera Utara untuk region Sumatera Utara ada. Sudah ada itu insya Allah. Medan ada Bang. Ada. Nanti cari akun API Sumut.
Nah, Ya, itu cabang API yang ada di Sumatera Utara. Insya Allah saudara-saudara kita yang ada di sana nanti bisa mengkonfirmasi apa yang perlu dijelaskan untuk Bang Faruk. Begitu Bang Faruk. Siap. Cuman saya lanjut dulu Bang ya. Lanjutkan. Pembahasan saya Siap. tadi. Oh, silakan. Karena saya takut gini. Ini saya kan mau masuk roomnya Bang Zuma ini, Masya Allah. Susahnya bukan main Bang. Saya udah 3 bulan Bang mau naik ke Komal nih Bang. Nggak dapat. Alhamdulillah hari ini dapat. Dan Alhamdulillah belum jodoh juga ada Bang Zumanya. 3 bulan loh Bang. Jadi kalau saya ternyata nanti next mau masuk lagi ternyata tidak bisa, jadi minta tolong abang-abangku, kakak-kakakku yang bisa menjadi perantara dari lisan saya. Ya, jadi gini yang mau saya bahas Bang. Kenapa saya tertarik tentang nubuah akhir zaman ini Bang? Saya berpikir seandainya waktu itu saya hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, seandainya saya hidup. Mohon maaf itu host Bang Dio sepertinya mau menjelaskan tentang Samir itu. Silakan host. Iya. Ya, saya tambahkan dulu Bang sedikit lagi Bang. Ya sedikit lagi nih Bang, saya tambahin lagi Bang biar lebih jelas lagi Bang. Kenapa saya mau tahu ini ya track recordnya Samiri dan hubungan Samiri dengan Saulus? Karena ini saya ngerasa Bang, dan dari yang saya pelajari juga dari guru-guru saya ya, saya mau cari track record ini gini Bang, Samiri, Saulus, Dajjal, Imam Mahdi. Jadi tujuannya apa? Supaya saya tidak masuk ke dalam ranah fitnahnya akhir zaman ini Bang. Supaya saya betul kenal nih, ini Imam Mahdi. Jangan nanti saya dan anak istri saya salah kaprah Bang. Dajjal saya nyatakan Imam Mahdi. Bahkan Nabi Isa alaihissalam saya nyatakan Dajjal. Imam Mahdi itu sendiri saya nyatakan Dajjal. Gitu loh. Itu yang mau saya pelajarin ini gitu loh. Karena kalau kita berpikir, saya pribadi berpikir Bang, seandainya saya hidup di zamannya Nabi Musa alaihissalam, belum tentu saya memastikan saya jadi pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Karena yang abang ceritakan tadi, Samiri itu memiliki sihir. Iya, saya tahu itu. Yang bahkan sihirnya itulah yang mengandung fitnah untuk umat-umatnya Nabi Musa alaihissalam pada masa itu, kan gitu. Sehingga dia bukan hanya menyesatkan umat Nabi Musa alaihissalam, bahkan hukum yang disampaikan ya oleh Nabi Musa alaihissalam mereka robah. Samiri robah. Mohon maaf Bang Faruk masih panjangkah narasinya? Iya bentar sedikit lagi nih Bang, Iya, karena Gini, kita ini Bang Faruk, diskusi. kayaknya sepertinya poinnya sudah bisa ditangkap. Silakan. Tafadhol Bang, Ini Bang Dio, insya Allah bisa sedikit banyak juga menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Bang Faruk. Silakan host untuk ini. Siap. Saya tidak Izin saya berpanjang. catat Bang ya, Siap. Video monitor. Silakan Ahi. Assalamualaikum teman-teman. Hanya menambahkan informasi aja Bang Faruk untuk penjelasan tentang siapa Samiri. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan surat Thaha ayat 95. Itu abang bisa cek di situ, di akhir itu beliau jelaskan wa kana ismus Samiri Musa ibnu Zufur. Dan azan di sini. Bentar guys, azan. Baik teman-teman yang di bawah yang ada request kosongkan satu slot ya, mohon maaf karena saudara kita ini juga ingin menyampaikan sesuatu, jadi kita juga harus memberikan peluang untuk berbicara. Apa yang mau disampaikan? Ada Bang Dewa tuh. Bang Dewa, Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dilanjut dulu untuk masalah Samiri, nanti Dewa lanjut dengan masalah Paulus gitu ya. Kita tunggu Mas Dio dulu. Sebelumnya Dewa lupa ya. Dewa ucapkan kepada semuanya, Dewa awali dengan salam keindahan, salam kenyamanan, salam keselamatan, dan salamnya calon para penghuni surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kali mandi kau host. Takutnya kurung cut. Apa akun takutnya nge-lag, nggak ada ini, takutnya kan kalau 20 menit ditinggalkan kadang nge-lag. Buat tema Sambil nunggu ini Bang Rio. Iya. Mungkin Bang Zuma sudah monitor. Gurunda Zuma kayaknya belum Bang Erwin.
Iya, memang waktunya untuk waktu Indonesia Barat ini datang waktu duhur ini. Iya, di sini juga bentar lagi nih. Oh iya, saya informasikan juga untuk teman-teman nih dari 794. Mungkin teman-teman, saudara-saudara semuanya di bawah yang kebetulan bertempat tinggal di daerah atau di area Jambi, mungkin yang mau mendaftarkan API atau yang sudah atau yang belum atau yang sedang proses, kalau ingin bergabung di grup WhatsApp API area Jambi, silahkan DM saya. Nanti kita masukkan ke grup area Jambi supaya kita bisa bersama-sama di sana terjun ke lapangan bagaimana program kedepannya kita untuk wilayah Jambi. Insya Allah seperti itu untuk teman-teman semuanya. Nampaknya Bang Zuma sudah monitor itu, host. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Iya, lanjut teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, saya nyimak. Bang Faruk, ada yang ingin disampaikan kepada Saya ulang lagi nih, Bang. Iya, iya. Oh ya. Salam kenal Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kenalkan diri dulu. Kembali saya kenalkan diri ya ke Bang Zuma ya. Saya itu mualaf 2012. Bang Zuma. Saya mualaf 2012.